ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Yo, halo, are you today everybody? Oke, kali ini saya akan merangkum film asal Singapura yang berjudul Siulap. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan lumayan untuk bancol bagi para kaum colikiawan. Oke lah, tanpa banyak cincong kayak King Kong, langsung saja siapkan sabun dan selamat colai. Berawal diperlihatkan seorang pria yang bernama Wu yang sedang menghadiri proses pemakaman seseorang. Di sini diceritakan bahwa Wu ini adalah pembuat peti mati untuk orang yang telah mati. Singkatnya, saat ia kembali ke toko peti mati, terlihat ada seorang pembeli wanita yang bahenol bodinya. Wanita itu bernama Mia, dan di sini Mia bermaksud membeli peti mati untuk orang tuanya yang baru meninggoy. Lantas Wu menawarkan peti mati berbagai merek dan harga. Singkatnya, setelah membeli peti mati, Mia melaksanakan upacara pemakaman untuk orang tuanya. Di sini Mia terlihat bersama suaminya yang bernama Pak Palu, dan Wu juga terlihat mendatangi acara pemakaman tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat Mia dan suaminya yang sibuk dengan kesibukannya di toko daging panggang milik mereka. Saat melayani pembeli, Mia selalu menggunakan pakaian yang mengumbar aurat, dan itu memacu adrenalin si otong milik para pembeli, sehingga tak luput Mia selalu digoda pembelinya. Di sisi lain, sang suami merasa cembukur melihat Mia yang saat itu, namun apalah daya, kalau tak begitu mana bisa memikat pembeli. Di malam harinya, saat toko mereka sudah tutup, terlihat Palu sedang menghampiri Mia di dalam kamar yang sudah terlebih dahulu tidur. Ya, karena kecapean siangnya kerja, mereka pun melakukan olahraga isi kiwir biar kembali bugar. Keesokan harinya, Wu datang ke warung makan milik Mia, dan seolah-olah mereka sudah saling kenal dan akrab. Dan pada saat itu si Palu melihat Mia yang sedang ngobrol dengan pria lain pun merasa cemburu. Singkatnya, saat malam hari karena cemburu dan erosi, Palu pun akhirnya melakukan KDRT terhadap Mia karena siang tadi ia terlihat akrab dengan Wu. Keesokan harinya lagi, Mia datang ke toko Wu untuk mengantarkan makanan pesanannya. Saat ingin pergi, Wu melihat kaki Mia yang pincang pun memberhentikannya dan menawarkan bantuan untuk mengobati kakinya. Dan Wu menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Namun Mia tidak menjawabnya dan memutuskan untuk tidak menceritakan tentang hal yang menimpanya. Singkatnya, Wu kembali menemui Mia berniat untuk memberikan obat luka untuk kakinya. Melihat perlakuan Wu yang baik terhadapnya, akhirnya Mia menceritakan bahwa yang mengakibatkan Mia seperti itu adalah suaminya sendiri alias KDRT. Lalu Mia menceritakan awal mulanya ia menikah dengan suaminya itu. Pada zaman dahulu, Mia ini berprofesi sebagai jasa open BO. Singkatnya, saat Mia memasuki hotel untuk menunaikan iji kiwir dengan tamunya, terdapat seorang pria yang meliriknya dengan rasa nafsu. Pria tersebut bernama Alim, di mana Alim ini tidak sesuai dengan namanya karena dia tidak alim. Oke, lanjut. Alim ini merupakan temannya si Palu. Saat Mia memasuki kamar hotel untuk memuaskan tamunya, si Alim ini diam-diam mengikutinya dan memasang kamera pengintai di kamar Mia itu. Lalu menonton aksi laga Mia dan tamunya melalui ponselnya untuk bancol. Saat Mia selesai dan akan pergi dari hotel, Alim pun menghampiri Mia dan meminta nomor ponselnya untuk bisa membokingnya nanti. Setelah itu Alim pun menemui Palu dan menunjukkan hasil rekaman itu kepadanya. Lantas Palu pun merasa kepingin. Setelah melihat video itu, ia lalu menghubungi bosnya Mia untuk membokingnya. Singkatnya, Mia mendatangi Palu di hotel yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Setelah itu, Mia beraksi memuaskan si Palu.
Keesokan harinya terlihat si Palu bersama Alim dan ia mengatakan kalau dirinya menyukai Mia dan ingin menemuinya lagi. Mendengar hal itu, Alim kembali menelpon bosnya Mia untuk menemui Palu bersama Mia. Singkatnya, si bos dan Mia menemui Palu, lantas Palu mengatakan agar bosnya mau melepaskan Mia dengan tebusan uang yang sangat besar. Namun si bos tidak setuju dikarenakan menurut si bos Mia adalah ladang pundi-pundi uangnya. Ketika si bos dan Mia akan pulang, Palu tiba-tiba mengancam akan membunuh si bos. Lantas dengan paksa, si bos melepaskan Mia dan membawa sejumlah uang sebagai gantinya. Sementara itu Mia merasa senang karena sudah ditolong oleh Palu. Lantas akhirnya pun mereka menikah. Scene kemudian berganti saat Mia bersama Wu dan selesai menceritakan awal ia menikah dengan Palu. Setelah mendengar kisahnya Mia, lalu Wu berpamitan undur diri. Saat malam Mia sedang prepare menutup tokonya, tiba-tiba datang Palu dan memukulinya. Sebab siang tadi Mia pergi terlalu lama dan tidak membantu Palu melayani pelanggan tokonya. Namun di sini Palu tidak mengetahui bahwa siangnya Mia bertemu dengan Wu. Karena merasa tertekan dengan sikap suaminya, lantas Mia pergi dan menemui Wu, lalu menceritakan bahwa ia telah dipukul oleh suaminya lagi. Mendengar curhatan sang istri orang yang mengalami kekerasan rumah tangga seperti sinetron Suara Hati Seorang Istri, Wu pun berusaha menenangkan hatinya dan mengambil kesempatan dalam kelebaran. Lalu terjadilah pengencerotan di antara mereka. Singkat cerita, Mia tak tahan lagi dengan sikap suaminya dan ia kembali menemui Wu untuk meminta pertolongan kepadanya. Di sini Mia mengatakan agar si Wu bersedia mengeksekusi si Palu. Di malam selanjutnya, Mia membuat Palu teler terlebih dahulu. Tak lama kemudian Wu datang dan pada akhirnya ia membunuh si Palu. Beberapa hari kemudian datang seorang perempuan yang rupawan dan juga berbodi semok montok ke toko peti milik Wu. Wanita tersebut bernama Jenny. Di sini Jenny menanyakan peti mati kepada Wu karena ia berniat membelinya. Lalu mereka ngobrol bersama. Namun di sisi lain Mia melihat mereka berdua yang sedang ngobrol. Keesokan harinya Jenny kembali datang lagi ke tokonya si Wu. Setelah itu ia juga mengajak Wu untuk makan bersama di warteg terdekat. Dari sinilah awal hubungan mereka menjadi dekat sehingga Wu memberikan hadiah kalung kepada Jenny. Sementara itu Jenny juga nyaman dan bahagia akan hal itu. Lalu pada akhirnya mereka melakukan nganu lagi. Setelah beberapa hari tidak melihat Palu, Alim lalu mendatangi rumah temannya itu. Ia lalu menemui Mia dan menanyakan keberadaan si Palu. Namun Mia tidak menjawabnya. Lantas itu membuat Alim kesal, lalu menyuruh Mia untuk melepaskan pakaiannya. Saat Mia melepaskan busananya, Alim sembari merekamnya menggunakan ponsel miliknya. Pada saat Alim sedang menggenjot Mia, tanpa diketahui Mia mengambil sebuah pisau, lalu gantian Mia menggenjot perut Alim menggunakan pisau itu. Lantas Alim pun modar di tempat. Keesokan harinya saat Mia sedang jalan-jalan, tanpa sengaja Mia melihat Wu yang sedang bergandeng tangan bermesraan bersama Jenny. Singkatnya, saat Mia dan Wu berketemuan, terjadilah percekcokan karena kejadian siang itu. Namun saat Wu akan pulang, tanpa sengaja ia menemukan ponsel milik Alim. Lalu Wu menunjukkan isi video di ponsel Alim kepada Jenny, di mana video itu menunjukkan aksi Mia saat membunuh Alim. Karena tindakan Mia yang sudah sungguh terlalu, Wu memutuskan untuk menyadarkan Mia. Malam selanjutnya Wu kembali menemui Mia di rumahnya. Di sini Wu menunjukkan ponsel milik Alim sembari mengatakan ia sudah tahu apa yang Mia lakukan. Lantas Wu menanyakan, "Mengapa engkau tega sampai melakukan hal seperti itu, oh Mia?" Namun Mia terdiam seribu bahasa. Karena Mia sudah terlanjur broken heart, Mia langsung mengambil sebilah pisau dan menusukkannya di perut si Wu sehingga Wu juga modar di tempat. Tak lama kemudian Jenny datang ke rumah Mia untuk menyusul si Wu. Saat Jenny masuk ke rumah Mia, ia terkejut syok.
karena melihat jasad kekasihnya tewas bersimbah darah. Lalu Mia datang dan membunuh si Jenny juga. Kampret nih cewek, montok tapi kok mematikan. Lanjut. Keesokan harinya Mia kembali melayani para pelanggan tokonya tanpa mereka sadari. Ternyata yang disuguhkan Mia adalah daging manusia. Di mana daging itu adalah Jenny, Wu, Alim, dan Palu yang telah Mia bunuh. Film pun selesai. Tamat.